Shalom, puji Tuhan kita ada di hari pertama di minggu ini. Mari kita akan memulai dengan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari berkat-Mu yang boleh kami lagi rasakan. Mengawali minggu ini kami hendak melandasi dengan firman-Mu. Bukalah hati kami ya Roh Kudus, dan terangi serta mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah keluarga adalah kehendak Allah. Keluarga adalah kehendak Allah. Nah saudara, tema ini hendak menyampaikan kepada kita dua hal. Yang pertama bahwa sesungguhnya dan semulanya keluarga itu ada karena kemauan dan keinginan Tuhan. Bukan kemauan dan keinginan kita manusia. Dimulai dari Tuhan menciptakan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27, kemudian dari Kejadian 2 18-25, di sana disampaikan bagaimana Tuhanlah yang berinisiatif. Kemudian Tuhanlah yang memproses dan membentuk manusia, kemudian membangunnya dan mempertemukan mereka. Ayat 22, itulah kisah Adam dan Hawa. Jadi bukan Adam yang menginginkan dan membentuk keluarga, melainkan Tuhanlah yang mengadakannya dan mempertemukan mereka. Jadi jelas di sini bahwa lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan bukan DPR, MPR, bukan DPD, bukan presidenan, bukan istana negara, tapi lembaga keluarga. Itu yang harus dipahami dan yang disadari. Nah saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau dari kehidupan kita, untuk memahami keluarga ada sesungguhnya karena keinginan, kemauan, dan kehendak Tuhan. Nah yang kedua, keluarga disebut adalah kehendak Allah. Itu juga menunjukkan atau mengartikan bahwa keluarga itu akan ada, akan eksis, akan hidup, dan terus berkualitas apabila keluarga itu hidup dalam kehendaknya Allah. Atau apabila keluarga hidup selaras dengan kehendak Allah. Nah ini, jadi itu harus disadari. Jadi tidak hanya dia bersyukur dia ada, tapi bagaimana keberadaan itu terus harus betul-betul searah, selaras, dan sepadan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya apa kehendak Allah itu? Kehendak Allah itu yaitu adalah supaya manusia menjadi baik, supaya manusia bahagia, supaya manusia memuliakan Tuhan. Alkitab berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengannya. Itu artinya bahwa manusia akan jadi baik apabila dia hidup bersama, apabila dia berkeluarga. Ya, tetapi juga ada yang tidak berkeluarga, tapi itu tentu ada karunia khusus. Sebagaimana dalam Matius 19 ayat 10-12. Namun dari tema ini juga hendak menerangkan dan memberi sebuah warning bahwa meskipun kita sudah berkeluarga, tapi kalau masih mau hidup ya sendiri-sendiri, masing-masing, maka itu tidak ada gunanya. Buat apa berkeluarga tapi tetap saja hidup sendiri-sendiri? Ya, itu bukanlah tujuan, itulah bukanlah maksud dari apa yang Tuhan kehendaki. Artinya keluarga itu tidak akan menjadi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya banyak orang walaupun sudah berkeluarga, akhirnya ujung-ujungnya bercerai. Bahkan ada yang sengaja tidak mau lagi berkeluarga karena trauma. Seolah-olah berkeluarga itu bukan sesuatu yang baik, sesuatu yang justru menghancurkan. Itu sebabnya banyak orang trauma dan tidak mau. Maka jangan memberi kesan atau jangan memberikan sebuah contoh yang demikian. Mengapa? Karena memang itu karena mereka tidak memahami tentang tujuan Allah membentuk dan membangun keluarga. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Keluarga ada oleh karena kehendak Allah. Dan yang kedua yang harus kita lakukannya adalah keluarga itu ada, eksis dan terus hidup dengan benar apabila selaras dan sepadan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka seperti apa kehendak Tuhan itu? Yang pertama,
Tuhan mau supaya setiap anggota, suami istri, saling melengkapi. Di dalam firman Tuhan dikatakan, aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Kata penolong itu bicara tentang bukanlah perongrong atau pembantu. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita memahami itu. Karena kita diciptakan secara khusus perempuan, bukan dari tulang kepala, sehingga dia harus menjadi domain atau menjadi pemimpin, atau mendikte, atau berkuasa. Atau bukan juga dari tulang kaki, sehingga dia harus dijadikan budak, pembantu, atau jongos. Tidak. Tetapi diambil dari tulang rusuk. Itu artinya bahwa kita sepadan, kita sama-sama. Tetapi prinsip di situ adalah penolong. Artinya melengkapi apa yang menjadi kekurangan, dilengkapi oleh sang istri. Demikian pun sebaliknya. Yang kedua adalah bersatu. Itulah kehendak Allah. Ketika membangun rumah tangga, ketika kita membangun pernikahan, maka bersatu itu yang Tuhan inginkan. Dan itu butuh pengorbanan, itu butuh penyangkalan diri, itu butuh sebuah upaya yang terus-menerus kita akan lakukan seumur hidup bersama. Bersatu di dalam firman Tuhan, dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, disitu dikatakan bahwa seorang suami akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan mereka akan menjadi satu daging. Dari situlah kata bersatu. Tuhan mau kita tidak hanya satu daging biologis, tapi Tuhan mau kita bersatu secara psikologis. Ada sebuah chemistry, ada sebuah intimacy, ada sebuah keintiman secara jiwa. Tapi juga ada sebuah hubungan yang sungguh-sungguh terkonek dengan Allah secara vertikal. Dan juga bersama-sama secara sosial. Itulah yang Tuhan mau, bersatu. Sehingga kita boleh bersama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena pekerjaan Allah, apalagi dalam rumah tangga, tidak bisa dilakukan sendiri. Caranya meninggalkan. Mari kita sama-sama supaya kita bisa bersatu. Kita harus meninggalkan. Sehingga kebiasaan-kebiasaan lama itu tidak kita bawa dalam rumah tangga kita yang baru. Tapi bagaimana untuk bisa meninggalkan? Kita harus bersatu. Karena tidak bisa berharap sendiri-sendiri. Bantulah pasangan kita, bantulah suami, bantulah istri. Untuk bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Dan yang terakhir adalah hiduplah dalam penghormatan akan rumah tangga. Hidup dalam kekudusan dan dalam keterbukaan. Karena firman Tuhan berkata, mereka kedua telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Karena ada dosa. Maka saudara, ketika kita sungguh menjaga kekudusan, maka sekalipun ada pergumulan, ada masalah, ada apapun, tidak membuat kita malu. Tapi kita mau sama-sama terbuka, sama-sama transparan, ditelanjangi semuanya. Sehingga itu semua tidak menjadi batu sandungan, apalagi menjadi masalah. Karena itu, mari hiduplah sebagai keluarga-keluarga yang hidup dalam kehendak Allah. Ingat, keluarga itu ada karena kehendak Allah, maka wajib hukumnya setiap keluarga hendaknya menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur, biarlah Tuhan tolong kami supaya sebagai keluarga yang sudah Tuhan adarkan dan hadirkan, kami hidup selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.